Oh, kun Bismillah. Bismillah. Ini keluar. Keluar suara. Bismillah, cek. Bismillah, cek. Cek, cek, cek. Bismillah. Udah enggak? Halo, halo, assalamualaikum. Cek, 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 cek. Halo, halo, dah. Halo, halo, cek, 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 cek. Bismillah. Cek, cek. Cek, 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 cek. Bismillah. Masa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian rutin membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang fikih ruku'. Terakhir yang sudah kita bahas adalah ketika ruku' kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan membaca dilarang apakah boleh berdoa ketika ruku'. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 143. Doa dalam ruku' ada dua. Yang pertama adalah doa yang merupakan bacaan ruku'. Yang kedua, doa yang bukan bacaan ruku'. Seperti doa yang isinya permohonan. Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau doa yang sejenisnya. Kita membahas doa jenis yang kedua, yaitu doa yang berupa permohonan ketika ruku'. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa ketika ruku'. Yang pertama, doa ketika ruku' hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Yang kedua, doa ketika ruku' hukumnya makruh, dilarang.
Dan dari dua pendapat ini mana yang lebih mendekati? Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca ketika rukuk dan sujud, sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hadisnya muttafaqun alaih. Ada yang kurang ya dari terjemahan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam rukuk dan sujudnya. Sering membaca dalam rukuk dan sujudnya. Ada tambahkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam judul bab Babud du'a'i fir ruku'. Bab tentang berdoa ketika ruku'. Atau doa ketika ruku'. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali wafat tahun 795 Hijriah. Beliau tinggal di Damaskus. Dan ini berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhabnya Syafi'i, wafat tahun 852. Dan beliau tinggal di Mesir. Baik Ibnu Rajab maupun Ibnu Hajar, keduanya memiliki penjelasan Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari yang namanya sama, yaitu Fathul Bari. Hanya saja karya Ibnu Rajab tidak selesai, hanya sampai bab tentang janaiz. Sedangkan kalau punyanya Ibnu Hajar sampai selesai. Taib. Dan Sahih Bukhari Ibnu Rajab lebih dulu dibandingkan Sahih Bukhari Ibnu Hajar. Meskipun yang lebih dikenal adalah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar. Ibnu Rajab menjelaskan dalam syarah Bukhari, wa ammad du'a'u fir ruku'i faqad dalla hadithu Aisyata alladhi kharrajahu al-Bukhari hahuna ala istihbabihi wa ala dhalika bawwabal Bukhari hahuna. Adapun berdoa ketika ruku' ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan oleh Bukhari, menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk melakukan itu. Karena itu Imam Bukhari membuat judul bab seperti di atas. Wa huwa qaulu aktsaril ulama. Dan ini pendapat banyak ulama. Namun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, wa qala Malik, dan dikatakan oleh Imam Malik, yukrahu du'a fir ruku' duna sujud. Makruh berdoa ketika ruku' dan boleh ketika sujud. Wastadalla bi hadithi Aliin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Berdalil dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ammar ruku', ketika ruku', fa'azzimu fihi rabba, agungkanlah nama Rabbmu. Sehingga ketika ruku' kita dianjurkan untuk memperbanyak subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan kita untuk memperbanyak doa ketika ruku'. Namun pendalilan Imam Malik dinilai kurang tepat oleh Ibnu Daqiqil Id. Karena hadis ini tidaklah menunjukkan larangan. Sehingga beliau menyimpulkan hadis Aisyah merupakan dalil bolehnya berdoa ketika ruku'. Sementara hadis yang mengatakan ketika ruku' agungkanlah nama Rabbmu dan ketika sujud perbanyaklah berdoa menunjukkan bahwa lebih utama doa dilakukan ketika sujud. Intinya
bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum berdoa ketika ruku, dan jumhur mengatakan diperbolehkan, meskipun menurut Imam Malik seperti ini makruh statusnya. Namun pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur, sehingga diperbolehkan untuk berdoa ketika ruku. Dan kadang orang yang sholat pada saat dia ruku, dia berdoa. Begitu dia ruku lalu membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kadang kemudian diiringi dengan doa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa-doa yang lainnya. Dan yang tepat itu tidak dilarang, meskipun yang lebih afdol doa itu ditaruh di sujud. Namun tidak dilarang ketika orang berdoa ketika ruku. Tayyib, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum membaca doa ketika ruku. Hukum membaca doa sujud ketika ruku. Bagaimana kalau kebalik ya? Waktu ruku membaca doa sujud, waktu sujud baca doa ruku. Terbalik karena rupa termasuk kasus yang sering terjadi. Ada orang yang membaca doa sujud ketika ruku atau membaca doa ruku ketika sujud. Nah, para ulama dalam hal ini memberikan rincian. Orang yang membaca doa ruku ketika sujud atau membaca doa sujud ketika ruku ada dua keadaan. Yang pertama, dia teringat sebelum bangkit dari ruku atau sujud. Kemudian dia membaca doa yang sesuai. Sehingga saat ruku membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Terus sadar dia, ini kan saya ruku. Nah, begitu dia tahu kalau dia ruku, langsung disusuli dengan doa sujud. Subhana rabbiyal, langsung dia tahu disusuli dengan doa ruku ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dalam kondisi ini tidak ada kewajiban sujud sahwi karena dia tidak meninggalkan yang wajib. Hanya saja dia dianjurkan untuk sujud sahwi karena membaca doa yang tidak pada tempatnya, tapi sifatnya hanya anjuran. Nah, selanjutnya yang kedua, membaca doa sujud ketika ruku dan baru teringat ketika meninggalkan rukun tersebut. Sehingga dia membaca doa sujud saat ruku dan baru teringat setelah bangkit dari ruku, setelah di posisi i'tidal. Dalam kondisi ini dia harus melakukan sujud sahwi karena dia telah meninggalkan yang wajib. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mawdi'ihi fa innahu yusannu lahu ay yasjuda lis-sahwi. Jika seseorang membaca doa dalam salat yang tidak pada tempatnya, maka digarisbawahi ya, dia dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Sehingga kalau Imam Ibnu Utsaimin, beliau hanya mengatakan dianjurkan, yusannu lahu, artinya kalaupun tidak sujud sahwi tidak sampai membatalkan sholatnya. Kemudian beliau menyebutkan contoh seperti membaca subhana rabbiyal a'la ketika ruku, kemudian dia teringat dan langsung membaca subhana rabbiyal azim. Dalam kondisi ini dia telah membaca doa dalam salat subhana rabbiyal a'la, namun ini harusnya dibaca ketika sujud. Jika dia membaca doa sujud ini ketika ruku, kami jelaskan Anda telah membaca doa yang disyariatkan dalam salat namun tidak pada tempatnya, sehingga dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, wallahu ta'ala alam. Sehingga mungkin pernyataan beliau, penjelasan beliau di Syarhul Mumti',
bahwa orang yang membaca doa yang disyariatkan tapi tidak pada tempatnya dianjurkan untuk sujud sahwi, itu dipahami sebagai kasus yang pertama. Sehingga beliau menganjurkan sujud sahwi ketika dia sempat teringat saat ruku baca doa sujud, ya. Lalu sebelum bangkit teringat, tuh saya kan ruku. Akhirnya dia langsung susuli dengan doa ruku. Maka nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia sampai selesai ruku belum membaca doa ruku, berarti dia meninggalkan kewajiban menurut pendapat Hambali. Karena dalam mazhab Hambali membaca doa di masing-masing rukun, baik ruku, i'tidal, sujud maupun duduk di antara dua sujud, hukumnya wajib. Sehingga kalau bisa kita buat kesimpulan seperti ini ya. Pertama adalah doa ruku. Apa hukum membaca doa ruku? Apakah wajib ataukah tidak wajib? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ini pendapat Hambali. Sehingga kalau kita menggunakan kaidahnya Hambali, jika tidak baca doa ruku, maka ini sama dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib. Dan kaidah dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan wajib sholat, dia harus sujud sahwi. Nah, termasuk juga jika salah tempat. Jika salah tempat itu berarti ruku tapi baca doa sujud. Ini kan sama dengan tidak baca doa ruku. Tidak baca doa ruku ketika ruku. Ini sama dengan seperti itu. Sama halnya dengan orang yang tidak membaca doa ruku ketika ruku. Dan orang yang tidak baca doa ruku ketika ruku, tidak baca doa ruku ketika ruku, ya maka dia harus sujud sahwi. Baik. Sehingga orang yang salah tempat tadi, kenapa diharuskan sujud sahwi? Karena dia dihukumi sebagaimana orang yang tidak membaca doa. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita rinci untuk aturan bagi makmum. Bagaimana aturan bagi makmum? Bisa jadi peristiwa semacam ini juga dialami oleh makmum, tapi tidak dialami oleh imam. Sehingga imamnya sudah benar, makmumnya yang salah. Makmum ketika ruku membaca doa sujud, atau ketika sujud baca doa ruku, padahal imamnya sudah benar. Maka bagi makmum dalam hal ini ada dua hukum. Yang pertama, makmum yang ikut imam dari awal sehingga dia salam bersama imam. Dalam kondisi ini, meskipun makmum lupa sehingga membaca doa ruku ketika sujud atau sebaliknya, tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Idza sahal ma'mumu fi salatihi walam yakun masbuqan," apabila makmum itu lupa dalam salatnya dan dia tidak masbuk. Lupa di sini lupa yang tidak sampai menunjukkan perbedaan gerakan antara makmum dengan imam.
Misalnya tadi ya, lupa membaca doa ketika ruku, lupa membaca doa ketika sujud. Atau termasuk misalnya ada makmum yang ngantuk sehingga saat tasyahud dia begitu duduk diam saja nggak baca apapun. Mungkin dia baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat terus merem. Ya. Sampai akhirnya imam salam. Nah, dalam kondisi ini meskipun makmum lupa sehingga membaca doa ruku ketika sujud atau sebaliknya tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, jika makmum lupa dalam sholatnya dan dia bukan makmum yang masbuk, artinya dia menjumpai, ya, digeser ke bawah. Dia menjumpai, dia menjumpai semua gerakan imam, kama lau nasiya ayyaqul, seperti misalnya dia lupa untuk membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku', fa innahu la sujuda alaihi, maka tidak ada sujud sahwi baginya. Li'annal imama yatahammaluhu anhu, karena imam menanggung kekurangannya. Imam menanggung kekurangannya. Dan kalau tadi yang ngantuk begitu, sampai akhirnya dia nggak sempat baca tasyahud atau tidak baca salawat saat tahiyat, ya, maka segera dia susulkan sebisanya kemudian salam. Ya, biasanya sadar itu ketika imam salam baru sadar, oh iya saya sedang sholat. Padahal dia tadi ketiduran. Ya, maka langsung ditambahkan kekurangannya kemudian salam. Yang kedua, makmum masbuk. Bagi makmum masbuk sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi setelah menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Kemudian sujud sahwi sendiri. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, idza kana sahal ma'mumu fi salatihi wa kana masbukan. Apabila makmum lupa ketika salat dan dia masbuk, fa innahu yasjudu lisahwi, maka dia bisa sujud sahwi. Sawa'un kana sahwu fi hali kaunihi ma'al imam au ba'dal qiyam liqada'i ma fatahu. Baik kejadian lupanya itu terjadi ketika dia bersama imam. Ketika dia bersama imam itu berarti dia masih berjamaah bersama imam, lupa bacaan-bacaan tadi. Au ba'dal qiyami liqada'i ma fatahu. Atau lupanya setelah dia berdiri, ya, menambahi kekurangannya. Li'annahu idza sajada lam yahsul minhu mukhalafatun li imamihi. Karena kalaupun dia sujud sahwi, dia tidak disebut telah menyalahi gerakan imam. Haitsu innal imama qad intaha min salatihi, karena imam telah selesai salatnya. Tayyib. Insyaallah cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Nah, kita mendapatkan kesimpulan yang bagus ini untuk beberapa kasus orang yang lupa dalam salat sehingga dohirnya antara imam dan makmum itu gerakannya sama. Cuman detailnya ada yang beda. Nah, perbedaan detail itu terkadang makmum di posisi salah, maka dikasih rincian oleh para ulama, jika makmum dalam posisi salah ini dan dia tidak masbuk, imam salam dia harus ikut salam. Dan tidak boleh imam salam terus dia sujud sahwi sendirian, tidak boleh. Kenapa? Karena dia di posisi sebagai makmum dan makmum harus mengikuti imam. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa doa ketika ruku'. Ada banyak redaksi doa ketika ruku' yang diajarkan Nabi SAW.
Namun di buku ini kami hanya akan menyebutkan 5 redaksi doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau di tempat yang lain Anda menjumpai redaksi doa kok tidak disebutkan di buku ini, saya sudah menyebutkan alasannya. Kami hanya membatasi menyebutkan yang 5. Dan kenapa kok yang dipilih itu? Yaitu ya sebatas pertimbangan pribadi. Artinya kalau misalnya doa saya kok nggak ada di sini, ya Anda silahkan amalkan ya, selama Anda yakin bahwasanya doa yang Anda baca adalah doa yang sahih. Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azim. Redaksi yang pertama Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku Al-Azim yang Maha Agung. Sumber dari doa ini. Doa ini berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Faftataha al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah." Saya pernah sholat bersama Nabi SAW di satu malam. Beliau mulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Lalu saya batin, kata Hudzaifah, saya batin, beliau akan rukuk setelah dapat 100 ayat. Ya. Ternyata tidak, setelah dapat 100 ayat terus. Sampai selesai surat Al-Baqarah. Masya Allah ya. Betapa lamanya. Padahal kalau kita coba sholat tarawih 100 ayat, ya, satu rakaat 100 ayat saja itu bisa makan waktu 20 menit. Nah, kalau bacanya agak santai. Kalau cepat ya mungkin kurang dari itu. Jika 1 juz setengah jam. Doa ini semakna dengan perintah Allah di 3 ayat dalam Al-Quran. Pertama di surat Al-Waqi'ah ayat 74 dan 96. Di situ ada lafaz fasabbih bismi rabbikal azim. Juga ada di surat Al-Haqqah ayat 52. Bunyinya sama, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, sucikanlah, bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, Al-Azim yang Maha Agung. Lalu kita respon perintah dalam ayat ini dengan kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Karena itu disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa ketika turun firman Allah di surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan ini dalam rukuk kalian. Dan kita praktekkan ketika rukuk, kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Nah, artinya pada saat kita rukuk lalu kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, hadirkan perasaan dalam hati kita bahwa hakikatnya kita sedang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Selanjutnya untuk tambahan wa bihamdi, bagaimana hukumnya? Dalam sebuah riwayat menyebutkan ada tambahan wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Bagaimana status tambahan ini? Ini seperti yang ditanyakan kemarin ya. Ulama berbeda pendapat mengenai status tambahan ini. Sebagian ulama berpendapat tidak dianjurkan karena hadisnya dhaif. Di antaranya adalah Ibnu Shalah. Dan ada juga ulama yang lain membolehkan dengan tambahan wa bihamdi. Isyarat dhaif riwayat ini dinyatakan oleh Abu Dawud ketika beliau menyebutkan hadis ini. Wa hadhi ziyadatu nakhafu alla takuna mahfudhah.
tambahan ini kami khawatir hadisnya tidak sahih. Meskipun beliau tidak menegaskan bahwasanya itu dhaif. Karena itu sebagian ulama membolehkan untuk membaca tambahan ini seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan wa in qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdi fala ba'sa. Fa inna, jika orang yang salat membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi enggak masalah. Fa inna Ahmad ibn Nasr, karena Ahmad bin Nasr meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau pernah ditanya tentang tasbih ketika rukuk dan sujud. Mana yang lebih Anda sukai, subhana rabbiyal azim ataukah subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Faqala qad jaa hadza wa jaa hadza. Lalu kata Imam Ahmad, ya, ada riwayat yang pertama dan ada riwayat yang kedua. Wa ma adfa'u minhu syai'a, ya. Dan saya tidak menolak keduanya. Sehingga di sini mengisyaratkan dari keterangan Ibnu Qudamah bahwa Imam Ahmad menilai tambahan wa bihamdi termasuk di antara tambahan yang bisa diterima. Wa ala kullin, intinya jangan sampai ini menimbulkan perbedaan yang ya tidak produktif ya. Dalam arti ketika kita mendengar ada orang membaca subhana rabbiyal azim, lalu kita tuduh kamu Muhammadiyah. Kalau dia rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kamu NO. Padahal kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kedua-duanya ada dua riwayat itu dan kedua-duanya bisa diterima. Meskipun kalau kita melihat keterangan Ibnu Shalah, salah satu ulama ahli hadis, beliau menilai ini dhaif sehingga beliau tidak menganjurkan untuk dikasih tambahan wa bihamdi. Nah, selanjutnya kita akan lihat tafsir doanya. Subhana rabbiyal azim. Ya. Tasbih artinya adalah mensucikan dari setiap kekurangan dan aib. Kenapa dia dibaca mansub subhana? Ya. Ciri dibaca mansubnya gimana? Di situ dikasih harokat fathah subhana. Subhana rabbiyal azim. Ma suci Rabbku yang maha agung. Kenapa di sini dikasih harokat fathah? Subhana. Anda perhatikan di harokat pada huruf nun ini ya. Kenapa kok dikasih harokat fathah? Yang ini menunjukkan bahwasanya dia adalah isim mansub. Nah, isim mansub itu kenapa kok mansub? Ya. Kenapa dia menjadi isim mansub? Maka di sini kami tegaskan karena statusnya sebagai objek. Asumsinya adalah ada kata kerja yang tersembunyi sebelumnya. Sehingga jika dibaca lengkap jadinya usabbihu subhana rabbi. Usabbihu subhana rabbi. Jadi dia dibaca mansub sebagai objek. Nah, kalau sudah bicara objek, berarti kan harus ada kata kerjanya. Ya. Harus ada sebabnya. Apa sebabnya? Nah, sebab yang membuat kata berstatus A berstatus B ini disebut amil. Apa amilnya? Apa yang menyebabkan dia itu sebagai objek? Nah, karena di teks ini nggak disebutkan subhana rabbiyal azim kan nggak ada. Tiba-tiba langsung mansub, tiba-tiba langsung objek. Maka amilnya atau sebabnya ini diasumsikan. Sebabnya diasumsikan. Asumsinya apa? Asumsinya di situ ada kata usabbihu. Usabbihu. Aku bertasbih.
dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Usabbihu subhana rabbiyal azim. Kita mensucikan Allah dari semua kekurangan dan aib. Allah Maha Suci dari segala aib dan sifat-sifat buruk yang dinisbatkan oleh orang musyrik kepadanya. Seperti Allah memiliki sekutu, atau mereka menyebut Allah punya anak, dan Allah murka ketika Allah disebut punya anak. Karena itulah kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah zat yang Maha Suci dari segala bentuk aib. Terutama aib yang dinisbahkan oleh orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk kata Al-Azim, zat yang Maha Agung. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna, semuanya sempurna. Dialah zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan secara mutlak. Sehingga kita gabungkan dua hal ini, subhanallah, bentuknya adalah meniadakan semua bentuk kekurangan bagi Allah. Al-Azim, menetapkan sifat kelebihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sempurna. Ya. Karena ketika cuman mengatakan Maha Suci Allah, ya, itu tidak mengandung pujian yang lebih. Nah, begitu kita tambahkan dengan lawannya, diisi dengan pujian, maka jadilah sempurna. Artinya begini, kalau ada orang mengatakan si A itu enggak bodoh, apakah itu pujian? Tidak. Si A bukan pelakunya, si A enggak seperti itu. Ya. Misalnya ada orang yang menghina si A, wah, si A itu bodoh. Lalu kita mengatakan, oh enggak, si A itu enggak seperti itu. Nah, perkataan si A tidak seperti itu tidak menunjukkan kalau si A itu pintar. Lain halnya kalau begini, ada orang si B mengatakan si A itu bodoh. Terus kita bilang, oh enggak, si A itu enggak bodoh. Bahkan dia itu orang yang sangat pintar. Nah, maka di situ ada bentuk membersihkan nama baik A dari noda kebodohan dan menetapkan untuk A sifat kepintaran. Jadilah sempurna. Tayyib. Makanya ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbi, maha suci Rabbku, kita membersihkan nama Allah dari semua noda-noda yang diberikan oleh orang musyrikin. Ya, dari penghinaan yang dilakukan oleh orang musyrikin. Di saat yang sama kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk Allah, dialah zat yang maha agung, yang maha sempurna dan memiliki banyak sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mungkin sampai di sini yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Kita baru dapat satu doa. Insyaallah untuk doa rukuk berikutnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Ustaz yang ketika kita Mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak terdengar jelas karena putus-putus. ya, Mungkin bisa berpindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya. Ketika kita imam, kalau imam membaca bismillah itu tidak benar. Apakah kita sebagai itu membaca bismillah juga? Dan kita dengan alhamdulillah itu ya. Maaf, Masya Allah, Masya Allah. Putus ya? Baik, Bismillah. silakan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi. Jika melakukan sujud sahwi, doa apa yang kita baca? Jazakallahu khairan. Doa apa yang kita baca ketika sujud sahwi? Tidak ada doa khusus ketika sujud sahwi yang kami ketahui. Sehingga ketika sujud sahwi, kita tidak perlu membaca doa khusus sujud sahwi. Artinya sujud sahwi diam saja pun sah gitu ya. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, lalu salam. Gak membaca apapun. Insya Allah dengan cukup seperti itu sah. Tapi kalau mau membaca sesuatu, maka sujud sahwinya bisa digunakan untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la. Sama seperti sujud yang lain. Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar duduk lalu salam. Nah di posisi duduk sama sekali tidak membaca apapun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana Waalaikumsalam bila warahmatullahi. kita menjadi makmum dari imam yang bacaannya bangun dari rukuk salah? Harusnya membaca Sami Allah, tapi imam baca Syami Allah. Apakah boleh saya memilih untuk tidak menjadi makmum dari imam tersebut? Dibaca pakai huruf Sya. shin besar Sya. ya. Syami Allahu liman hamidah. Wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akan izin bertanya Ustaz. Ini Ustaz, ingin makan kan Ramadan ini insya Allah kami akan pulang ke kampung. Apakah suara saya terdengar nggak ya? Kurang jelas, kurang jelas. Oh, sudah jelas belum? Ya, dicoba, silahkan. Oke. Jadi kan Ramadan ini kami mau pulang kampung Ustaz. Pulang Nah, kampung. kemudian di kampung saya itu masjidnya ada kuburan Ustaz, meskipun tidak dalam tempat sholatnya, tapi ada batasan dinding. Nah, tapi posisi kuburan ini pas kita menghadap sholat itu depannya kuburan itu Ustaz, meskipun ada batasan dindingnya. Di mihrab, di sebelah mihrab, Dia di luar Ustaz. di luar. Iya, Tapi di arah luar. barat, di arah barat. Iya, di arah barat. Jadi kalau kita sholat itu kuburannya di depan gitu, di depannya gitu, meskipun ada dindingnya. Hmm. Nah, jika demikian itu sebaiknya kita tetap sholat di masjid itu karena itu yang terdekat, atau kita mencari masjid yang lain. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Yang lebih baik Anda sholat di masjid yang lain, ya. Dalam rangka khurujan minal khilaf, untuk kemudian menghindari keluar dari khilaf, artinya
ada sebagian ulama yang tidak memberikan toleransi ketika kuburannya berada di arah kiblat. Ya. Meskipun ada juga ulama yang memberikan toleransi. Namun lebih aman Anda pilih tempat yang tidak ada kuburannya, sehingga nanti silahkan cari masjid yang di situ tidak ada kuburannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa hukum vaksin saat puasa? Mengenai hukum vaksin ketika puasa, pertanyaan ini cukup banyak ya, termasuk juga yang kemarin disampaikan melalui nomor WA. Ada tulisan saya yang diunggah di web konsultasisyariat.com tentang hukum suntikan ketika puasa. Apakah suntik itu membatalkan puasa? Kita bisa menjumpai hukum tentang suntik ini dari keterangan para ulama kontemporer. Dan di sini saya menyebutkan dua keterangan ulama. Yang pertama adalah Imam Ibnu Utsaimin, yang kedua Imam Atiyah As-Sakar. Imam Atiyah As-Sakar, Syekh Atiyah As-Sakar, beliau ini ulama Mesir ya. Keterangan dari Imam Ibnu Utsaimin. Ketika orang yang puasa itu disuntik dengan jarum, ya, maka puasanya tidak batal karena suntikan ini tidak dinilai sebagai makan atau minum, wala bima'nal akli wasyurbi, dan juga tidak disamakan dengan makan dan minum. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan agama ini dengan sangat jelas. Sehingga setiap hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk kegiatan ibadahnya, maka syariat akan menjelaskannya. Sementara tidak dijumpai dari Nabi SAW yang mengisyaratkan hal itu. Bahwa orang yang berpuasa itu menjadi batal disebabkan semua yang masuk ke dalam badannya dengan berbagai cara. Namun yang ditegaskan dalam syariat hanyalah makan dan minum. Nah, ini muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Kemudian beliau melanjutkan, oleh karena itu, suntikan yang dimasukkan ke urat badan atau ke pembuluh darah tidak membatalkan. Meskipun bisa jadi setelah disuntik orang merasakan sesuatu. Namun banyak ulama mengatakan suntikan yang membatalkan adalah al-ibr al-mughdiyah, suntikan infus, yang dengan itu bisa menggantikan makan dan minum, sehingga ini bisa membatalkan puasa. Sehingga kesimpulan yang beliau sampaikan begini, bahwa pembatal puasa ada yang bentuknya makan minum, ada yang bentuknya dihukumi seperti makan atau minum. Ada dua hukum ini. Makan dan minum berarti dia melalui organ pencernaan normal, misalnya dimasukkan ke dalam mulut, lalu tertelan, masuk ke lambung, dan seterusnya. Kalau dihukumi makan minum, dia tidak melalui organ pencernaan, tapi bisa menggantikan posisi makan minum. Nah, ini contohnya adalah infus. Makanya orang yang diinfus bisa jadi dia tidak merasa kehausan, tidak merasa lapar, dan tidak lemes, ya, karena dia diberi nutrisi dari infus tadi. Termasuk juga adalah hemodialisis, ya, cuci darah. Orang yang cuci darah itu dihukumi batal puasanya karena ketika darah itu dikeluarkan lalu dimasukkan ke alat hemodialisis, kemudian dimasukkan kembali ke badan, menurut keterangan yang disampaikan, di situ ada tambahan nutrisi sehingga menyebabkan orang itu jadi seger. Tapi kalau suntikan biasa seperti suntik obat
kemudian vaksin masuk di sini ya. Ya. Maka ini tidak sampai membatalkan puasa karena suntikan ini tidak dihukumi sebagai makan dan minum, ya. Bukan termasuk kegiatan makan dan minum dan tidak dihukumi sebagai kegiatan makan dan minum. Kalau makan minum kan melalui organ pencernaan, melalui mulut dan seterusnya. Kalau dihukumi makan minum ini tidak. Orang disuntik obat itu tidak kemudian langsung misalnya bisa menggantikan posisi makanan, tidak. Vaksin juga sama. Kemudian ada keterangan Syekh Atiyas Sakar. Beliau menyebutkan bahwa suntikan yang bisa menyebabkan batal puasa adalah suntikan yang statusnya glukosa, ya. Glukos, ya. Kata beliau ibrut at-taghdhiyah glukos, suntikan glukosa dan semacamnya tu'addu aklan urfan. Ini dihukumi sebagaimana layaknya makan. Karena orang yang disuntik dengan menggunakan infus, dia nggak butuh makan dalam waktu yang lama. Dan dia bisa merasa seperti orang yang kenyang sebagaimana orang yang makan. Namun kalau untuk suntikan yang lain, maka tidak dihukumi sebagai pembatal, ya, karena dia tidak masuk dalam kategori makan dan minum. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Iya, halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya Purwa Ustaz dari Samarinda. Silakan Bapak. Oke, jadi kami ada rencana nanti pertengahan puasa itu ke kampung Ustaz di Sumatera. Dan di sana itu ada budaya kalau ada keselamatan gitu Ustaz ketika mau Idul Fitri. Nah, kira-kira apakah saya bisa ikut selamatan itu, namun tujuannya adalah silaturahmi Ustaz. Cukup Ustaz. Agendanya apa ketika selamatan itu Pak? Seperti membaca tahlil gitu Ustaz. Tapi saya sebenarnya tidak mau ikut, tapi karena daripada nanti jadi omongan orang sekitar, saya ikut itu, tapi tujuannya hanya sosialisasi Ustaz. Baik. Baik. Cukup Ustaz. Barakallahu fikum. Jika dalam satu rangkaian kegiatan itu ada banyak macam dan Anda bisa memilih, maka nanti silakan Anda bergabung untuk kegiatan yang sifatnya mubah. Misalnya ya, di situ ada kerja bakti, Anda mungkin ikut kerja bakti. Ada apalagi misalnya kerja bakti bersih-bersih masjid atau persiapan untuk sholat Id, atau ada makan-makan, ya silakan Anda ikut. Tapi kalau kegiatannya agak meragukan, ya, misalnya baca dzikir jama'i dan seterusnya, mungkin Anda nanti bisa pamit, ya, sehingga yang Anda ikuti tetap bisa ikut gabung dalam kegiatan mereka, namun tidak sampai bergabung untuk kegiatan yang menurut Anda itu meragukan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ketika kita menjadi imam, kan bismillah itu berat itu dibaca dengan damai, tidak terdengar. Itu posisinya Mohon maaf, bisa disampaikan pelan-pelan, Ketika kita menjadi makmum, ketika apa? Imamnya menjadi makmum. Membaca Al-Fatihah. Bacaan bismillah itu kan tidak kedengaran. Nah, bagaimana posisi kita sebagai kan biasanya langsung alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sebentar, satu dulu. Belum jelas. Ya, ketika kita menjadi makmum Ustaz, imam membaca Al-Fatihah. Imam membaca Al-Fatihah saja. Nah, bismillah itu kan tidak terdengar Ustaz buat kita. Bacaan Fatihahnya imam tidak terdengar. Bismillahnya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya terdengar. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Nah, Apakah kita yang jadi makmum ini harus mengucapkan dalam hati atau bagaimana? Karena kan kita mengucapkan biasanya dalam hati yang mau diucapkan apa? Bismillah. Bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Paham Ustaz? Baik. Nah, Nah, pertanyaan yang kedua Ustaz. Nah, ini mohon maaf tentang zakat Ustaz. Halo? iya. Nih, nah, saudara saya ada hutang dari 2017 sampai ke 2018. Saudara ada apa, Ibu? Diulang. Ada hutang ke Hutang. saya. Oke, dari tahun 2017 Mm-mm. sampai ke 2018 itu dicicil Ustadz. Dicicil. Jumlahnya 77.300. 77.700. Nah, kemudian diangsur sampai tahun 2020 bulan 12 sisanya 24 juta. Nah, kemudian Desember itu 2020 itu kakak saya pinjam lagi, kalau dijumlah menjadi 66 juta Ustaz. 66. Nggih, 66 juta. Nah, kemudian ditambah dengan tabungan saya, alhamdulillah sudah nyampai dari 80 jutaan. Nah, Nggih, tapi Ustaz dari Desember kemarin 2020 sampai sekarang April kakak saya belum mengangsur sama sekali. Nah. Belum bisa hutangnya. Nah, baik. itu Bagaimana kondisi ekonomi kakak, Ibu? kondisi kakak ya pastikan aja Ustaz, pastikan untuk kehidupannya aja. Makanya saya nggak berani meminta angsuran. Kemudian apakah ini dibilang mandat, kemudian apakah kita harus membayar zakat Ustaz? Uang tabungan kami kalau untuk nisab nggak cukup sampai nisab, tapi kalau digabungkan dengan hutang itu sampai nisab gitu Ustaz. Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama ketika imam membaca basmalahnya tidak dikeraskan, apakah makmum perlu membaca basmalah dalam hati? Wallahu ta'ala alam, justru yang lebih sesuai sunnah, bacaan imam tidak dikeraskan. Di buku ini saya sebutkan khilaf ulama tentang bacaan basmalah yang dilakukan oleh imam. Ya. Membaca basmalah apakah perlu dikeraskan ketika sholat jahriyah ataukah tidak, ada di halaman 93. Dan di situ saya menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih mendekati adalah tidak dikeraskan. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Sebagaimana keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya riwayat Ahmad, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Sehingga berdasarkan riwayat ini, apa yang dilakukan oleh imam insya Allah sudah sesuai dengan pernyataan Anas, di mana beliau tidak mengeraskan basmalah. Dan makmum tidak perlu membaca basmalah dengan pelan. Sehingga cukup makmum diam mendengarkan imam ketika membaca surat. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk kasus piutang yang ibu miliki, tabungan ibu kurang dari 1 nisab, tapi kalau ditambah dengan piutangnya jadi 1 nisab. Kembali kepada status piutang ini. Piutang itu ada 2, ada piutang lancar dan piutang macet. Ya. Untuk piutang lancar, batasan piutang lancar itu disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan piutang mali. Piutang mali. Faman utbi'a ila mali'in falyadba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, orang berstatus sebagai mali apabila dia orang yang mampu secara ekonomi,
Yang kedua, dia bukan tipe orang yang suka menghindar. Tidak suka menghindar. Yang ketiga, dia mengakui kalau punya utang. Ada orang yang mampu, tapi dia nggak mengakui. Nggak kok, saya nggak punya utang. Bahkan sampai maju ke pengadilan. Ada yang mampu mengakui, oh ya, nanti tak bayar. Tapi selalu menghindar nanti. Jika ada satu dari tiga bukan malik. Nah, ketika kakak Anda memenuhi 3 unsur ini, maka utang kakak silahkan digabungkan dengan saldo ibu. Nanti kalau totalnya di atas 1 nisab, maka wajib dizakati. Tapi kalau kondisi kakak misalnya, beliau kalau melunasi utang nggak mampu, sehingga kalau kondisinya tidak mampu pas-pasan, berarti tidak dihitung. Baru nanti ketika kakak bayar, nah itu baru digabungkan untuk dihitung. Kalau belum bayar, tidak dihitung. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Putus ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat rukuk pandangan ke arah tempat sujud atau lebih rendah lagi Ustaz, ujung kaki. Nah, saat rukuk, wallahu ta'ala alam, kalau Anda memandang ke arah tempat sujud, maka kemungkinannya nanti kepala akan sedikit dongak begini ya, agar mata bisa lurus ke arah tempat sujud. Tapi kalau Anda memandang ke arah lurus ke bawah, maka kepala insya Allah bisa lurus. Dan yang lebih diperhatikan dalam hal ini adalah kepala. Posisi kepala lurus dengan punggung ya. Posisi kepala lurus dengan punggung, sehingga arah pandangan mata nanti silahkan diarahkan ke arah bawah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya mau bertanya, saya kan salah satu pegawai pemerintah. Posisi saya itu di pelayanan. Kemudian dari atasan itu saya diberi surat tugas tambahan sebagai pengelola gaji. Di pengelola gaji itu tugas saya membuat rincian gaji pegawai seperti potongan-potongan pinjaman, terus infak dan lain-lain. Setelah saya bikin rincian itu, saya diharuskan untuk menyetorkan pinjaman-pinjaman pegawai lain ke bank. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Dan kemudian dari tugas tambahan ini saya mendapatkan honor di luar gaji pokok. Gaji tambahan itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Nah. Baik. Jika Anda membantu mereka untuk menyetorkan cicilan ke bank, ada banyak karyawan yang dia punya utang bank ya. Saya sampai mendapatkan info bahwa banyak sekali ASN begitu dia sudah mendapatkan surat ASN ya, maka langsung disekolahkan itu ya. Sehingga mereka utang dari bank dengan agunan, dengan jaminan akta ASN atau apa namanya itu? SK ya, SK ASN. Dia menyekolahkan SK. Dan itu cukup banyak di negara kita. Nah, kalau di instansi Anda ada seperti itu, lalu Anda bertugas sebagai bagian pengelola keuangan kantor untuk kemudian bekerja sama dengan bank, potong gaji. Saat orang bayar cicilan, itu kan statusnya apa? Membayar cicilan pokok plus bunga gitu ya. Bayar cicilan itu kan sama dengan bayar pokok plus bunga. Nah ini
bayar riba. Dan kita dilarang untuk ta'awun 'alal ismi wal udwan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Lain halnya kalau misalnya begini. Pihak bank pokoknya untuk dari kantor hanya bisa menyerahkan pokoknya saja. Nanti bunganya silahkan minta sendiri ke masing-masing karyawan, tidak apa-apa. Berarti Anda tidak ikut terlibat dalam penyetoran bunga. Ini urusan masing-masing karyawan. Tapi kan tidak ya. Begitu potong gaji untuk cicilan, utang, maka di situ ada dua yang dibayarkan. Pokoknya plus bunganya. Dan ini salah satu di antara pelanggaran yang kita ketahui. Ya. Meskipun Anda tidak terlibat dalam transaksi utangnya. Tayyib. Termasuk juga orang yang punya usaha PPOB ya. Untuk pembayaran. Lalu dia diminta untuk membayar membayar cicilan ya. Membayar cicilan. Nah, dalam pembayaran cicilan sekali lagi berlaku ini. Dia nanti akan bayar pokoknya plus bunganya. Pokok dia bayarkan, bunganya dia bayarkan. Nah, ini Anda membayar riba. Nah, sehingga kalau misalnya Anda bisa meminta untuk atau Anda bisa melepas tugas itu biar ditangani oleh orang lain, tidak masalah. Tapi kalau potongan sedekah dan seterusnya, insya Allah tidak apa-apa ya. Termasuk juga misalnya potongan untuk zakat profesi. Nah, ini perlu persetujuan dari masing-masing karyawan. Mau nggak dia dipotong 2,5%? Dan apakah sudah punya harta senilai 1 nisab? Kalau belum punya harta 1 nisab, maka zakat profesi ini dijadikan sebagai sedekah. Kalau hartanya belum 1 nisab, zakat profesi ini dijadikan sebagai sedekah. Ya. Tapi kalau sudah 1 nisab dan dia bersedia, insya Allah diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.